Kita ke informasi lain, pemirsa. KUHP, rancangan KUHP penghinaan presiden dan wakil presiden di media sosial disosialisasikan Kemenkumham. Pelaku penghinaan di medsos terancam penjara 4,5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Pemerintah lebih memprioritaskan pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa pasal pidana dalam Undang-Undang ITE yang masuk dalam RKUHP, sehingga jika disahkan maka tidak perlu ada revisi Undang-Undang ITE. Draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru membuka kemungkinan menjerat seseorang yang menyerang harkat serta martabat presiden dan wakil presiden melalui media sosial dengan pidana penjara 4,5 tahun atau denda 200 juta rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 2019 bab 2 bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang berisi penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dipidana 4 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 4. Sejak Mei 2021, Kemenkumham mensosialisasikan RKUHP di 12 kota, antara lain Semarang, Medan, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, Jakarta, dan beberapa kota lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini sedang disosialisasikan. Menariknya, pasal penghinaan presiden kembali muncul. Apa manfaat dan mudaratnya? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan dan Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isran Nur. Saya ke Pak Isran terlebih dahulu. Pak Isran, sebenarnya manfaat dan mudaratnya itu apa? Kalau misalnya tidak diatur, takutnya nanti ejekan ataupun hinaan terhadap lambang-lambang negara itu semakin masif di media sosial. Namun di sisi lain, jika terlalu diketatkan itu akan mengancam demokrasi. Tanggapan Anda, Pak Isran? Ya, nama saya Muhammad Isnur, Ketua YLBHI Bidang Advokasi. Yang pertama, bahwa kita harus ingat Mahkamah Konstitusi pada 2006 sudah memuat putusan nomor 13 sampai 20 bahwa MK mencabut pasal 134, 137 KUHP yang di situ adalah pasal-pasal tentang penghinaan presiden. Bahkan MK pun bukan hanya mencabut pasal-pasalnya, dalam pertimbangannya MK menyebutkan bahwa dalam RKUHP tidak boleh ada lagi menyangkut pasal-pasal penghinaan presiden yang memang diistimewakan setiap orang bisa memproses. Terus bagaimana kalau ada penghinaan terhadap presiden? Ya bisa. Seorang sebagai presiden, sebagai personal, sebagai individu, dia membuat laporan polisi. Tidak kemudian setiap orang bisa melaporkan, mengatasnamakan presiden, nggak seperti itu. Jadi saran kami, hormatilah putusan MK sebagai putusan yang sudah sangat maju, memperbaiki kesalahan puluhan tahun Indonesia, di mana ketika ada pasal ini, banyak orang-orang melakukan kritik, tapi kemudian ditangkap. Jadi alat pembungkam terhadap suara-suara kritik dari masyarakat. Nah, Pak SBY waktu itu 2006 ke sini setelah ada putusan MK, dia langsung datang ke Polda Metro melaporkan atau menggugat secara perdata. Jadi saran saya sebaiknya jangan hancurkan pencapaian yang sudah dilakukan susah payah oleh kita bersama dan jangan kemudian meneruskan kesalahpahaman bahwa Belanda ini kan dari Belanda gitu. Belanda ada pasal itu dulu karena konsepnya kerajaan. Di mana kalau menghina raja sebagai simbol negara, dia bisa dituduh. Itulah pasal lese majeste. Tapi kalau menghina Perdana Menteri, karena Perdana Menteri mengurus pemerintahan, itu nggak ada gitu. Jadi konsep oleh MK dibatalkan karena di sana ada pemisahan antara raja dan Perdana Menteri. Nah di Indonesia, sulitnya memisahkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketika kita ngomong presiden, dia kepala pemerintahan. Yang dimana masyarakat berhak mengkritik, menyampaikan secara terbuka, catatan dan lain-lainnya kepada kepala pemerintahan. Itu dari saya, Mbak. Baik, seharusnya menghormati keputusan dari MK yang sudah membatalkan, yang sudah pernah membatalkan. Tanggapan Anda, Bang Irfan? Ya, yang pertama, Pak, kan begini, ya, perlu kita pahami bersama. Artinya, rancangan KUHP ini adalah hasil karya anak bangsa. Tentu apa yang direncanakan dalam pasal-pasal KUHP ini
semua adalah melihat suasana kebatinan yang ada di Indonesia ini. Pasti akan beda suasana kebatinan pada produk Belanda pada saat itu dengan hari ini. Ya, kita tahu bersama kita ini adalah dipersatukan oleh berbagai macam perbedaan etnis, suku, agama dan lainnya. Dan itu sangat kental perbedaan-perbedaan itu. Kalau tidak kita bisa memahami secara bersama, itulah namanya nilai-nilai Pancasila. Nah, tentu perspektif dari semua komponen anak bangsa ini bisa berbeda dalam memahami satu objek persoalan. Masalah, ya. Apakah misalnya dari sudut pandang kultur, budaya, sosial politik, dan lain sebagainya. Nah, saya melihat konteks ini yang perlu kita lihat jauh ke depan, bukan pada saat ini saja. Kita tidak bisa melihat misalnya persoalan-persoalan hari ini yang digarisbawahi dalam pasal-pasal KUHP, terutama tentang masalah penghinaan presiden di media sosial ini, ya, karena metode ini, kecanggihan teknologi ini kan ada sebuah keniscayaan. Hari ini pada saat 10 tahun yang lalu pembahasan KUHP ini mungkin tidak terpikirkan begitu masifnya perkembangan teknologi dan dunia media sosial. Kita juga nggak bisa prediksi sampai 10 tahun, 25 tahun ke depan bagaimana perkembangan teknologi. Nah, saya pikir perlu diatur. Bukan artinya kita setback ke belakang dengan hasil putusan MK. Iya, Ya, itu dia, Bang Irfan. Ya, itu yang saya katakan. Bisa jadi memang kan hukum itu statis. Ya, perkembangan perilaku seseorang itu sangat dinamis. Dan kejahatan itu sangat dinamis. Tidak mungkin suatu aturan itu bisa mencapai sebuah perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, itu. Jadi kita harus melihatnya jauh ke depan tentang aturan-aturan hukum yang bisa kita lakukan bersama dalam KUHP ini. Saya melihat harus ada kepastian terhadap suatu perbuatan yang disengaja untuk melakukan perbuatan pidana. Nah, apakah perbuatan terhadap penghinaan terhadap presiden ini itu dilakukan dengan sengaja, berencana, ya, dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, gitu. Nah, itu perbuatan itu yang saya pikir harus diberikan sanksi, harus diberikan regulasinya supaya tidak bisa bermain-main. Baik, tanggapannya. Objek yang ada. Baik, Mas Isnur mungkin boleh langsung tanggapannya. Ya, justru kalau mau bilang yang lebih maju, yang lebih update, yang sesuai dengan konstitusi, itu MK sudah mempertimbangkan. Dan tidak ada kemudian kehilangan sama sekali kepastian hukum. Justru kata MK, disitulah kepastian hukum terjadi. Kalau Pak Jokowi merasa tersinggung atas penghinaan di sosial media, pasalnya ada yang lain. Tidak harus kita sebagai diri konteksnya pribadi Pak Jokowi, itu bisa melaporkan. Dan kemudian bahkan bisa membuat perdata. Disitulah sebagai personal dia bisa melaporkan. Dan tadi Mbak pertanyaannya apakah lambang negara? Mari kita buka undang-undang bendera dan bahasa dan lainnya. Di sana disebutkan apa yang disebut dengan lambang negara. Presiden bukan lambang negara. Bukan, dia nggak ada kategori di situ. Nah, kalau kita kemudian memasukkan kembali pasal yang sebenarnya di beberapa periode rancangan KUHP itu dihilangkan, sangat panjang perdebatannya dan mengakui putusan MK, sekarang kok 2021 malah mundur lagi. Padahal di 2019 pasal itu sudah hilang, sudah cukup maju, sudah cukup menghargai putusan MK. Baik, silakan Bang Irfan Pulungan. Ya, saya katakan tadi, kita jangan lihat konteksnya hari ini, presidennya siapa hari ini. Tapi harus kita lihat konteksnya ke depan. Presiden itu adalah simbol negara. Yang harus kita harus kita hormati. Marwahnya, derajatnya sebagai seorang presiden, kita sebagai warga negara Indonesia harus kita jaga kehormatannya. Di mana Mas Irfan bahasa bagaimana di mana itu? Bagaimana sosok warga negara menghina presidennya dengan cara sengaja itu dilihat oleh seluruh dunia. Bagaimana? Itu saya nggak bisa bayangkan. Di negara-negara murah bagaimana sosok seorang misalnya Mas Isnur dihina caci maki, apakah diam saja mengatakan oh yang itu demokrasi? Tidak bisa gitu. Makanya kita harus menghormati lembaga negara, simbol negara. Presiden itu tertinggi.
Jangan kita hinakan dia dengan alasan demokrasi atau mengataskan kebebasan. Bukan Baik, sosok silakan, Mas seseorang, Isnur. ya, bukan sosok individu, tapi simbol negara, seorang presiden itu. Orang tua Nah, kita inilah saja, kemudian kita tidak akan kesalahpahaman dan bicara tanpa ketika dasar ada orang hukum. lain, siapapun Kalau bicara menghina itu orang tua harus ada kita, dasar hukumnya. dengan cara mencaci Di mana maki, disebutkan dengan cara itu simbol sengaja negara, dan undang-undang perbuatan mana yang itu menyebut memang seperti itu? direncanakan. Baik. Jadi harus Baik. kita Baik, Pak Isnur, baik, Bang Irfan, saya ke Pak Isnur. Pak Isnur yang Anda lihat sekarang, baik Pak Isnur yang Anda lihat sekarang, yang paling sering yang terjadi adalah penghinaan ke presiden kah atau sebenarnya kritik yang kerap terjadi sekarang, termasuk di media sosial? Iya, pengalaman masa lalu ketika kita di masa Orde Baru, itu kan jelas pengalamannya dengan pasal-pasal yang ada dipakai untuk mengkritik, membungkam. Jadi saya sepakat, ini bukan soal Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi misalnya nggak mau melaporkan, tapi bisa jadi presiden-presiden berikutnya bisa siapapun bisa melaporkan. Jadi ada orang demonstrasi, menyampaikan kritik secara terbuka di ruang-ruang lapangan dan lain-lain, itu yang sering ditangkap dengan adanya pasal seperti ini. Dan kita nggak belajar dari masa Orde Baru yang itu dipakai. Lain kritik, Masa sekarang lain mau kita menghidupkan kembali Itu pasal harus Orde kita Baru? bedakan. Kita Kita harus mencontoh dengan baik bagaimana misalnya presiden sebelumnya dia melaporkan langsung secara pribadi. Kalau dia tersinggung, lapor. Akan jadi another Dan kalau- pasar karet ya, Mas Iya, Isnur ya sangat berarti ya? karet. Itu terbukti sangat panjang sejarahnya dan makanya saran saya pihak penyusun RKUHP Baik. bacalah putusan MK setiap pertimbangannya, itu sangat baik. Baik, saat ini RUU KUHP tengah disosialisasi dan masyarakat juga masih bisa mengerti terkait dengan pasal-pasal yang mungkin baru akan dirumuskan. Ya, dan kita akan tunggu bagaimana pengkajian selanjutnya dari pihak-pihak terkait. Terima kasih Bang Irfan dan juga Pak Isnur untuk waktunya bersama kami. Selamat sore Bapak-Bapak.